Oke teman-teman, hari ini saya sedikit mewiring di bagian ujung ya, karena ini butuh pewiringan. Itu poinnya satu. Kemudian yang nomor dua, sancang itu sebetulnya tidak terlalu ruwet ya untuk bisa tumbuh subur, karena memang sancang itu berbeda dengan jenis-jenis yang lainnya tuh. Nah, sancang ini bagi saya tidak memiliki sisi kelemahan baik dari perantingan maupun dari kesuburan dari perantingan, dan struktur anatominya itu cenderung lengkap karena memang sancang itu pertumbuhannya cepat seperti di gundi ya. Nah, kemudian unggulan lain daripada sancang ori seperti ini. Nah, sancang itu cepat rapat. Nah, kalau cepat rapat biasanya kita harus melakukan pruning ya, pruning di berbagai daun dan perantingan. Itu yang harus dijaga kalau di bagian sancang. Setelah di program pertama itu masih harus di program kedua lagi. Nah, ketika nyampe tahap programan 3 sampai 4 di situ sudah masuk ke langkah pruning. Itu penjagaannya, karena maksudnya di pruning itu bukan kemudian digundul ya, tetapi membuang di bagian ujung ya, seperti halnya di bagian sini. Nah, ujungnya itu dipangkas biar tumbuh baru ya, tumbuh generasi baru ya, sehingga sancang itu tetap stabil pertumbuhannya. Nah, itu sancang. Jadi sancang itu yang harus diperhatikan yaitu tadi tentang kerapatan daun di antara anak ranting dan cucu ranting itu ya, itu sancang. Nah, kemudian ini masih masuk ke tahap programan ketiga ya, sehingga di sini ada bagian-bagian yang masih belum rapi ya. Maksudnya bukan membuat bonsai yang terlalu rapi, tapi kita harus meletakkan di bagian porsi masing-masing. Kalau porsi masing-masing ini di bagian ini ya, kita harus membentuk struktur perantingan anak ranting dan cucu ranting ya. Jadi poinnya adalah kita harus menjaga yang namanya ranting dan perdaunan tetap rapat, sehingga kalau ini dipruning, daun itu akan semakin kecil, semakin mengecil, dan semakin merapat ya. Itu. Kemudian yang nomor 2 terkait dengan media itu juga bisa memakai pupuk Dekastar, atau kita melakukan fermentasi dengan treatment yang sudah banyak dilakukan oleh teman-teman. Tetapi kalau Dekastar itu ada zat kimianya ya. Nah, kalau kita melakukan dengan treatment sendiri ya, kita melakukan fermentasi, itu jauh lebih baik daripada kita menggunakan Dekastar. Nah, ini coba lebih ke depan lagi ya. Nah, ini di bagian perdaunan sudah sangat hijau ya, jadi sancang itu sangat hijau daunnya dan cepat merapat seperti seperti serut ya, seperti santigi gitu daunnya ya, kecil-kecil seperti ini. Oke, ini adalah gaya kasket, full kasket. Nah, gaya full kasket ini terjun ke bawah ya, dengan gerakan-gerakan ke bawah, terjun bebas ya. Kalau semi kasket tidak seperti ini, tetapi lebih ke samping gitu ya. Itu semi kasket. Nah, kalau ini kasket ya, ini terbentuk secara alami ya, mulai dari habitatnya yang mulai diambil dulu ya. Ini ada tekstur dan fitur yang sangat luar biasa seperti halnya santigi ya, tetapi di sini kalau sancang itu tidak berkulit macan gitu. Kalau santigi ya itu. Nah, di sini juga ada aksentuasi ya yang terjadi secara alami. Di sini keringan di bagian dalam, kemudian tumbuh di bagian ini. Nah, ini wujud sancang yang mulai rapat perdaunannya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi ini harus dirawat betul ya bonsai, mulai dari kita membersihkan bagian batangnya ya, disikat ya. Kemudian disiram 3 kali sehari, kalau bisa disiram tengah malam.
Oke, itu teman-teman sedikit dari saya ya. Salam seni bonsai Indonesia, Spirit Black Wires.